Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak Ibu, para peserta Ramadan Idol yang saya hormati, ini babaknya sudah babak apa ini? Final. Allah membagi menjadi 3, yaitu babak penyisian 10 hari pertama, yang kedua babak semifinal 10 hari kedua, dan ini terakhir babak final. Pengikutnya juga sudah spesial. Mudah-mudahan yang rawuh termasuk orang-orang pilihan ahli surga semuanya. Amin. Bapak Ibu, memang kalau dibagi 3 itu Allah tahu persis bahwa manusia itu di 10 hari pertama banyak yang ikut, karena memang di sini bulan di mana Allah melipat gandakan diskon besar-besaran terhadap amal soleh. Makanya orang-orang ini di awal ini senang. Maka kecenderungan manusia itu di awal itu senangnya dilipat gandakan, melipat gandakan hartanya, istrinya mungkin ya, kalau yang berani ya, untuk poligami maksud saya. Kemudian melipat gandakan rumahnya. Jadi melipat gandakan. Jadi maka Allah tahu persis di awal segmen itu biasanya adalah manusia senang dilipat gandakan. Maka kemudian yang hadir banyak. Orang kalau sudah dilipat gandakan ini biasanya terlena, maka masuk di segmen kedua ini sudah gugur, karena sudah mulai segmen kedua itu adalah dia maghfirah, ampunan. Maka banyak orang yang kemudian di sini sudah pada resign, tidak ikut tarweh, susah untuk jamaah gitu kan. Maka itu babak kedua karena maghfirah, khusus orang-orang yang minta ampun. Karena Bapak Ibu, orang kalau punya dosa 1 saja itu akan kena siksa kubur, walaupun cuma 1. Makanya orang kemudian berburu ampunan agar di kuburnya mendapatkan nikmat kubur. Bapak Ibu, orang meninggal ada 2, namanya husnul khatimah dan su'ul khatimah. Nah, di mana Bapak Ibu pernah ada suatu saat cerita menarik dari Gus Mus. Gus Mus ini waktu itu menguburkan bapaknya, namanya Bisri Mustafa, karena keluarganya itu cuma bolak-balik. Mustafa Bisri anaknya, Bisri Mustafa anaknya lagi namanya Mustafa Bisri. Jadi cuma dibolak-balik namanya. Jadi kalau ada mus gitu semuanya mengo gitu ya. Karena memang di sana memang seringnya bolak-balik. Nah, Gus Mus ini ketika menguburkan bapaknya, itu ketika menurunkan ke liang lahat ternyata beliau itu tertawa terpinggal-pinggal gitu kan, sambil senyum-senyum gitu kan. Nah, para jamaahnya itu kemudian bertanya-tanya, loh ada apa ini? Apa Gus Mus ini kenapa ini agak wah ya? Padahal memang biasa saja Bapak Ibu. Tidak ada yang berani tanya para santri. Ketika acara 7 harinan selesai, para santri beberapa orang kerabat, sahabat bertanya, ya Kiai, Gus, kenapa waktu menurunkan jenazah panjenengan senyum-senyum tertawa sendiri? Ada apa gerangan? Ternyata kata beliau, saya teringat ketika saya menurunkan jenazah bapak saya, itu teringat pesan bapak saya. Kata bapaknya itu, Mus, dadi kiai iki sing istiqomah lurus nganti mati husnul khatimah. Kalau kamu istiqomah sampai meninggal husnul khatimah, Mus, besok kamu di alam barzah, kuburan, kamu tidak akan ditanya malaikat, kalau perlu kamu yang akan ditanya sama malaikat. Oh, jadi malah khusus ya. Jadi kalau biasanya man robuka, man nabiuka, katanya bapaknya Gus Mus, akan dijawab begini, hei malaikat, sama ngerti nama anak keluar kiai gitu ya. Akhirnya tersenyumlah, teringat Gus Mus akan nasihat bapaknya begitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin orang kalau ketika sampai di alam barzah, kalau amalnya baik itu seperti orang pendadaran itu Pak. Mahasiswa, teladan, pinter, cerdas, sering bawa nama baik kampus, lulusnya cepat. Begitu nanti pendadaran, bisa jadi dosen itu tidak tanya derindil, ngobrol aja, tanda tangan dah kamu besok yudisium, karena sudah tahu. Tapi juga ada mahasiswa itu demo gitu. Enggak pernah, beberapa nilainya buruk gitu kan, malah nama kampusnya tercoreng gara-gara dia. Itu bisa jadi begitu udah siap presentasi langsung revisi gitu ya. Belum sempat ngomong langsung bilang revisi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, orang meninggal itu mungkin seperti itu satu saat nanti. Ada yang orang yang VVIP platinum Bapak Ibu, begitu masuk itu langsung les, masuk tanpa Bapak Ibu silahkan masuk gitu kan. Tapi ada orang yang enggak seperti itu.
Kalau teringat orang husnul khatimah, maka ada orang yang su'ul khatimah Bapak Ibu. Nah, contohnya Bapak Ibu, ada salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Solo dari fraksi tertentu, dia dapat haji namanya Haji Abidin atas biaya dinas. Karena haji itu macam-macam Pak, ada haji wahyu, sawai payu gitu ya. Nah, ini Haji Abidin atas biaya dinas. Gratis Pak. Karena dia menjadi pendamping haji gitu kan, untuk mendampingi jamaah asal Kabupaten Karanganyar Solo. Pada guru manasik dikasih pengertian sama kiai-kiai sama alim ulama yang mengajarkan manasik haji itu, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali dua hal. Satu, ampunan dari seluruh dosa. Yang kedua adalah surga. Nah, ternyata setan bekerja. Ketika dikasih manasik itu, dia bilang, "Bro, ini besok kamu di Mekah Madinah, ketika sudah di Arafah itu, semua dosa akan terampuni tanpa terkecuali. Maka pumpung belum berangkat bro, tolong dipuas-puaskan." Setannya bilang gitu. Maka kemudian si orang ini, oknum ini kemudian terpojok, tergoda setan. Betul, 2 minggu sebelum keberangkatan, ini orang itu, mohon maaf ya, memboking 2 orang PSK, dibawa ke Tawangmangu. Nah, ternyata karena usianya sudah agak lumayan, dia 52 tahun, takut tidak kuat melayani atau tampil, maka kemudian dia mengkonsumsi obat kuat. Padahal sudah kena penyakit jantung. Begitu di atasnya mbak-mbaknya itu, PSK-nya itu, naudzubillah min dzalik, meninggal dunia Bapak Ibu. Nah, saya yakin kalau orang seperti itu SOP-nya tidak sama dengan orang normal Pak. Kalau orang normal kan jenazah itu dari rumah diantar, sambutan, didoakan, jalan sampai kuburan, kemudian diturunkan, dibuka semuanya, dihadapkan ke kiblat, kemudian ditutup, berdoa, 7 langkah setelah peziarah meninggalkan kuburan, jenazahnya dihidupkan kembali, malaikat menanyakan. Kalau dia lolos pertanyaannya, dia dapat nikmat kubur. Kalau tidak lolos, dia dapat siksa kubur. Khusus orang yang tadi ini, itu saya yakin tidak berlaku itu. Mungkin ketika sedang diberangkatkan sambutan dari pihak keluarga begitu, saya yakin malaikat mungkar nakir di kuburan sudah pemanasan dia. Jadi dia sudah siap-siap, karena gatal Pak untuk ngajar. Begitu diturunkan di liang lahat, saya kira tidak nunggu ditutup. Mungkin ditutup sebentar, nggak nunggu didoakan, langsung diajar tanpa ditanya itu Pak. Karena sudah mangkel malaikatnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, memang manusia itu ada 3 jenis Pak. Yang pertama S1, yang kedua S2, yang ketiga S3. Yang S1 Bapak Ibu, ciri yang S1 itu adalah maksiatnya banyak, ibadahnya sedikit. Ini ciri orang S1. Maksiatnya banyak, ibadahnya sedikit. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu, itu biasanya maksiater sejati. Cirinya, setan yang menggoda juga tipe S1 Bapak Ibu. Apa kata setan? Wes bro, rasah ngibadah ora kanggo. Ingat loh, kamu itu pemabuk, kata setan. Tahu nggak pemabuk? Di dalam hadis dikatakan, barang siapa di dalam tubuhnya ada setetes minuman keras, homer, 1 tetes, maka itu sama saja 40 hari 40 malam amalnya tertolak. Lah kamu bro, sudah berapa gendul? Tas 40. Kamu bertahun-tahun bro tidak kanggo ibadahnya. Wes rasah. Oh aja. Iya. Akhirnya banyak Bapak Ibu orang-orang yang banyak maksiat, sedikit ibadah, nek diajak tobat susah Pak. Malah kadang-kadang kalau kita ke masjid malah salam ya, kurang ajar kan. Dia bilang salam ya gitu kan. Salam weh, titip salam. Wah dia. Jadi dia tidak mau Bapak Ibu. Nah, orang S1 ini digodaannya apa? Dia diajak untuk tidak mau bertobat. Orang S2 Bapak Ibu yang kedua ini sudah master. S2 ini kalau tadi S1 ibadahnya sedikit, maksiatnya banyak. Orang S2 ini imbang Bapak Ibu antara maksiat dengan ibadah 50-50. Neng masjid kerep, korupsi kenceng gitu ya. Poso ya poso, maksiat ya kenceng gitu ya. Jadi orang S2 ini master, karena master itu setan godanya pintar Pak. Setannya juga setan master. Apa kata setan? Bro, kamu harus imbang. Kalau kamu berbuat maksiat, imbangi dengan kebaikan. Siapa tahu itu akan mengimbangi. Malah ada yang kurang ajar Pak. Orang-orang seperti itu punya prinsip, ini sirat. Besok itu sirat itu adalah rambut 1 dibelah menjadi 7. Kalau kamu terlalu banyak pahala, kamu akan piring ke kanan, jatuh. Kalau kamu banyak dosa, akan piring ke kiri, juga jatuh. Maka kamu harus imbang di tengah-tengahnya. Kurang ajar itu ya. Pikirannya itu ada saja itu. Nah, maka orang S2 ini atau orang tipe maksiat dengan ibadah imbang ini sering disebut dengan muntaber, munafik tapi berhasil ya. Jadi orangnya begitu. Maksiat kenceng, ibadahnya kenceng gitu kan. Nah, ini ada yang salah Bapak Ibu.
Di Jakarta Bapak Ibu pernah ada penelitian yang menarik dari Profesor Suminto Asayuti. Beliau itu meneliti di Jakarta ada namanya Komplek Pelacuran, udah tutup sekarang menjadi Islamic Center, namanya adalah Kramat Tunggak. Di Kramat Tunggak itu beliau pernah meneliti itu kaget. Ternyata hasil penelitian beliau dari 100 orang PSK itu ada 36 PSK yang rutin sholat tahajud. Bayangkan. Ini nggak habis pikir beliau. Kira-kira PSK tahajud doanya apa itu? Ya Allah laris gitu. Ini ada Pak. Dan dari 36 PSK ini ada 4 orang juara qiraah tingkat provinsi. Luar biasa kan? Berarti ada yang salah Bapak Ibu. Nah, apa yang salah? Tentunya dalam hal ibadah ini kalau dia tidak nawaitunya lillahi ta'ala, tidak pakai ilmu yang benar, ya kayak gini nih. Ya kemudian mencampur adukkan seakan-akan kalau ibadah A nutupi maksiat B. Ya itu yang seperti itu yang jadi masalah. Maka orang-orang tipe S2 ini jumlahnya gak banyak. Sering mereka menjadikan umroh itu tedeng. Wes saiki korupsi, umroh, korupsi, umroh, korupsi, umroh. Kan lunas. Bapak Ibu, ada nggak orang yang umroh berkali-kali tapi nggak ada hikmahnya? Banyak ya? Banyak kan gitu Bapak Ibu. Jadi sampai orang-orang ini kadang-kadang sudah ngetrik Gusti Allah. Kurang ajar kan? Gusti Allah ditrik. Wah, pokoknya sama maksiat dulu nanti besok umroh, maksiat umroh. Pokoknya kira-kira menjelang saya pensiun, kira-kira saya udah maksiatnya sudah nggak bisa macam-macam, saya tak umroh terus saja. Karpe bilung. Ternyata belum sampai usianya OTT, operasi tertangkap tangan gitu ya. Jadi belum sempat umrah dia sudah ditahan gitu ya. Ini Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, tipe S2 ini jumlahnya banyak. Tipe S3 doktor Bapak Ibu, beda. Kalau S1 tadi maksiatnya banyak, ibadahnya dikit, S2 maksiatnya dengan ibadah imbang, S3 Bapak Ibu itu maksiatnya sedikit, ibadahnya yang sangat banyak. Nah, orang dokter seperti ini tetap digoda sama setan. Cara menggodanya bagaimana Bapak Ibu? Cara menggodanya adalah setan membisiki begini. Bro, you is the best. Engkau yang paling bagus. Tidak ada yang seperti engkau di sini. Fatwamu paling bagus, pendapat yang paling top punyamu. Yang lain keliru semuanya. Wah. Jadi begitu dia ceramah isinya berapi-api, mengharam-haramkan surga miliknya dia kadang-kadang. Kapling gitu. Jadi dia punya kaplingnya gitu kan. Ustadz, bagaimana ini? Bid'ah haram, neraka. Gitu. Jadi banyak orang yang kadang-kadang terkaget-kaget. Karena apa? Dia merasa paling benar. Nah, Bapak Ibu, al-haqqu mirabih. Kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah ngeklaim sebuah kebenaran kecuali memang sudah ada dasar qat'inya. Itu pun kita harus mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Maka kalau dia dari sini 3 tipe orang ini sama-sama tidak baik Bapak Ibu, karena kalau merasa paling benar kan repot. Ya, merasa paling benar itu paling repot. Untungnya alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah walaupun ada sidang isbat tanggal 24 besok, saya dapat bocoran dari teman-teman saya di pusat, karena kebetulan saya pegawai Depak, itu insya Allah bareng Pak, bareng. Karena kalau beda itu selalu masalah. Padahal sebetulnya Bapak Ibu kalau kita mau serius tadi di situ ada ya, tit, itu jam titit itu hisab atau ru'yah, hisab atau ru'yah, hisab, itu hisab, nggak pakai dilihat dulu tapi dihitung. Ya, pagi hari Pak, imsak itu pakai hisab atau ru'yah? Hisab. Hisab Bapak Ibu. Jadi hisab itu validnya 100% Bapak Ibu. Contoh, dulu pernah ada, mohon maaf ya, ketika gerhana bulan, gerhana matahari yang pernah kejadian di tahun kemarin ya, 2016, ada gerhana matahari total melewati wilayah Indonesia bagian agak utara sana, Jogja termasuk dilewati sedikit. Kita mengadakan sholat gerhana di masjid masing-masing dengan jam yang sudah mengikuti dari perkiraan dari ahli-ahli bidang astronomi itu ya. Jadi ditulis jam sekian, detik sekian, sekian derajat nanti terjadi di sini. Itu pas, tidak meleset 1 detik pun Bapak Ibu. Berarti hisab itu betul 100% Bapak Ibu. Masalahnya, ini kan Muhammadiyah kan pakainya hisab. Masalahnya cuma satu kok. Teman-teman Muhammadiyah itu sudah betul Pak. Cuma masalahnya cuma satu. Seringnya itu tidak DCI umum gitu loh. Jadi gara-garanya DCI itu NU kadang-kadang tersinggung Pak. Jadi sekarang Menteri Agama bagus kalau bisa jangan diumumkan dulu bareng-bareng. Karena kadang-kadang sentimen itu, nah ini karena gerakan setan itu yang S3 tadi itu sering-seringnya wis beda wae. Rasa podo. Ini jadi masalah Pak. Itu kadang-kadang sentimen itu Pak, masuk sentimennya kan repot. Makanya sekarang menteri sekarang bagus kan, dikumpulkan, sabar ya sabar. Jadi walaupun mengumumkan nggak boleh kemudian secara terbuka Bapak Ibu, karena kalau kadang-kadang begitu kan kadang-kadang sentimen Bapak Ibu. Dan ini yang menjadi masalah kan gitu. Makanya di zaman Pak Harto almarhum presiden dulu itu, dia militer tegas, itu hampir nggak ada perbedaan Bapak Ibu. Karena Pak Harto waktu itu tegas Pak.
Jadi kira-kira seminggu 2 minggu sebelum puasa itu selalu telepon Menteri Agama katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, perintah Pak Presiden, ya jelas. Bodo, poso, podo, rasa serempet. Oh siap Pak, siap, gitu kan. Siap. Wah itu pentingnya Amirul Mukminin di situ, pentingnya Presiden itu di situ. Dia bisa menekan gitu kan. Maka terus sehingga kalau ada perbedaan hari raya di Indonesia itu kadang-kadang kita digeguyu Pak. Mungkin kalau Pak Harto itu bisa hidup kembali, dia bisa dadah, piye isi penak zamanku toh gitu ya. Kata beliau. Maka nah, kita harus dewasa Bapak Ibu, jangan sampai ya kemudian gara-gara sentimen pribadi dikorbankanlah umat, itu jangan sampai Bapak Ibu. Maka disinilah pentingnya kita untuk saling toleransi antar umat Islam sendiri, karena umat Islam ini macam-macam Bapak Ibu bajunya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Hizbut Tahrir, ada MTA, ada Jamaah Tabligh, itu mix. Jangan kalau lihat ustadz juga nggak boleh menjustifikasi Bapak Ibu. Ustadz ya, badian, kata dawa. Oh, Muhammadiyah. Nganggo sarung, koko, jengat, oh NU. Ustadz jenggotan kata celah, oh teroris, kurang ajar ya. Jangan bilang itu Bapak Ibu. Oh ya, jangan nggak boleh begitu. Undur makola, wala tandur mangkola. Lihat yang dibicarakan, jangan lihat yang bicara. Kalau memang itu Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh menyampaikan bagus, ambil Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Karena sebetulnya semuanya intinya sama Bapak Ibu. Itu kan cuma masalah merek kan, seperti merek mobil, merek motor. Mereknya macam-macam, tapi intinya sama Bapak Ibu. Disinilah kita berbagi Bapak Ibu. Sampai kiamat Bapak Ibu jangan menemukan dalil Muhammadiyah tidak akan pernah menerima sholat subuh pakai kunut sampai kiamat. Sama dengan NU tidak bisa sholat subuh tanpa kunut sampai kiamat. Ya begitu adanya. Tidak ada masalah. Yang masalah adalah yang tidak sholat subuh. Betul Pak? Nah jadi nanti tarawihnya 4-4-3 Pak, insyaallah. Mau bacaannya yang panjang-panjang atau pendek-pendek? Oh saya sesuai jenengan loh ya, requestnya pendek-pendek ya, saya pendek-pendek itu ya. Baik, Bapak Ibu. Nah ini di segmen terakhir, 10 hari terakhir ini Bapak Ibu monggo ya kita giatkan. Dan ini insyaallah kalau secara formalnya tarawih terakhir di 1438 Hijriah. Karena besok sudah takbiran, tetapi secara faktanya non formalnya akan diganti di hari yang lain dengan namanya sholat tahajud. Nah, maka nanti Bapak Ibu kita berdoa mudah-mudahan di tarawih last ini di 1438 Hijriah ini kita berdoa semoga kita masih dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Karena para sahabat itu kalau sudah detik-detik seperti ini itu semedot Bapak Ibu. Tahu semedot ya? Semedot itu rasanya nggak bisa dibayangkan karena dia sangat rindu ketemu Ramadan kembali dan nangis. Makanya ketika itikaf di 10 hari terakhir banyak para sahabat Nabi yang nangis. Nangis luar biasa dalam karena mereka ya Allah Ramadan udah mau habis, saya belum maksimal ya Allah. Ya Allah jangan-jangan saya nggak ketemu lagi Ramadan ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Jadi mereka berdoa nangis. Jadi ketika itikaf sahabat banyak yang menangis. Di sini menangis juga sama, tapi beda nangisnya kita ya. Ya Allah udah mau lebaran ya Allah. THR kok udah habis ya Allah gitu kan. Jadi beda itu ya nangisnya. Jadi Bapak Ibu kalau Rasul dan para sahabat nangis gitu ya Bapak Ibu nangis. Di sini itikafnya dimatikan atau hidupkan lampunya? Matikan ya. Rasulullah suka memang kalau itikaf Rasulullah senangnya remang-remang. Nah jangan sampai kayak masjid di beberapa tempat itu nggak ada koordinasi dengan takmir. Takmir punya hak untuk mengatur. Jadi kadang-kadang ada yang masuk senangnya apa? Oh senangnya dipadangi biar. Baru itikaf dapat 10 menit, senangnya yang udah peteng masuk petengi pet biar pet malah kayak disco nggak jadi itikaf ya. Maka harus diperjelas takmirnya di sini dimatikan, yang padang luar ada begitu. Atau kayak masjid Syuhada misalnya dihidupkan semuanya. Nah, ya ada monggo terserah masing-masing. Yang penting saling menghormati gitu ya. Itu itikaf ya. Kalau bisa menangis kalau bisa, tapi nggak wajib ya Pak. Jangan sampai nanti mangkat sama berambang apa lombok itu ya. Nggak perlu Pak. Kalau nggak bisa nangis ya jangan. Ada Bapak Ibu, orang itu itikaf nggak nangis, tapi kalau ketemu orang tua minta-minta, nangis dia. Kenapa? Teringat orang tuanya. Ya Allah jangan sampai bapakku kayak gitu, jangan sampai ibuku kayak seperti itu. Ya Allah nangis dia, kemudian dia ngasih sedekah nangisnya luar biasa. Ada yang malah nangisnya karena itu. Nah, yang jangan nangis di seneni sing wedok itu jangan sampai itu ya. Itu jangan sampai ya, karena pria itu arijalu wa munala nisa. Karena sekarang ini Bapak Ibu kecenderungannya terjadi pergeseran peran yang ini berbahaya ya. Paling kali tetap harus pegang kuasa. Tapi kuasanya bukan untuk memperdaya istri, tapi justru kekuasaan suami itu menurut Al-Qur'an arijalu wa munala nisa itu membuat pemimpin itu ya laki-laki. Ya itu sehingga nanti jangan sampai disetir
oleh perempuan gitu kan. Itu karena ciri-ciri hari kiamat dominasi perempuan melebihi dominasi laki-laki, ini yang berbahaya. Baik Bapak Ibu, terakhir monggo kita ini karena tarawih yang last di 1438 Hijriah, kita tutup dengan berdoa Bapak Ibu agar mudah-mudahan sekali lagi ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.